Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Azizi Samwa dan dua teman saya Robi Alpiah sama Tekad Triwiono. Di sini kami akan mempresentasikan analisis aplikasi pemesanan perumahan berbasis mobile. Yang pertama mempresentasikan yakni saya sendiri Azizi Samwa. Ya, tampankan foto saya. Kemudian kita akan memasuki perangkat lunak yang kami gunakan, yakni ada dua, yaitu Asta Community 7 dan Pensil. Lalu, pada analisa masalah, kurangnya informasi tentang perumahan sehingga calon pembeli mengalami kesulitan mendapatkan informasi yang detail, yang mengakibatkan calon pembeli harus datang ke kantor developer atau stand-stand pemasaran. Dalam proses pemasarannya, saat ini masih membagikan brosur, sehingga pembeli belum bisa mengetahui dengan jelas denah lokasi rumah dan pembeli tidak mengetahui rumah mana saja yang sudah dipesan oleh orang lain. Dan alasan kami mengambil judul ini karena salah satu dari teman kami, yakni Robi Alpiah, yang ada bekerja pada sebagai admin perumahan subsidi. Lalu, analisa proses bisnis. Pada analisa proses bisnis, kami memiliki tahapan. Yang pertama, pelanggan mencari informasi tentang perumahan dengan cara pelanggan bertanya kepada orang atau teman, atau juga memperoleh informasi dari brosur. Kemudian, setelah mendapat informasi, pelanggan datang langsung ke kantor developer perumahan, dan pelanggan akan diberikan brosur perumahan oleh marketing. Lalu, marketing akan menjelaskan tentang detail perumahan yang ada pada brosur tersebut. Jika pelanggan sudah memiliki rumah sesuai dengan keinginannya, kemudian melakukan order atau pesan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan kelengkapan berkas. Berikutlah contoh gambarnya. Lalu kami memiliki activity diagram sistem berjalan. Pada activity diagram sistem berjalan kami terdiri dari pelanggan dan admin perumahan. Pertama, pelanggan mendapatkan informasi tentang perumahan. Setelah mendapatkan informasi dari perumahan, pelanggan datang ke kantor developer perumahan. Kemudian, admin perumahan memberikan brosur kepada pelanggan dan menjelaskan tentang detail perumahan sesuai brosur. Kemudian, si pelanggan ini memilih rumah sesuai keinginannya dan melakukan order atau pesan. Lalu, admin perumahan mengkonfirmasi order atau pesanan dan memberikan berkas yang harus dilengkapi oleh pelanggan. Pelanggan melakukan kelengkapan berkas. Setelah kelengkapan berkasnya tercapai, pelanggan menyerahkan berkas kepada admin perumahan tersebut. Dan admin perumahan tersebut mengecek kelengkapan berkas serta memproses pemesanan rumah. Kemudian pada analisa solusi atau sistem usulan. Dari permasalahan masyarakat yang sulit memperoleh informasi tentang perumahan kami, dari kelompok 4 mengusulkan rancangan aplikasi pemesanan perumahan berbasis mobile yang disertai dengan tipe rumah, denah lokasi, dan informasi tentang rumah yang sudah terpesan sehingga mempermudah masyarakat dalam pembelian rumah tanpa harus datang langsung ke kantor developer. Pada proses bisnis atau sistem usulan. Proses bisnis, sistem usulan. Berikut proses bisnis usulan dari pemesanan rumah. Pertama, pelanggan masuk ke aplikasi perumahan. Kemudian, pelanggan bisa melihat rumah sesuai dengan keinginannya. Setelah pelanggan memiliki rumah yang diinginkannya, maka pelanggan bisa melihat detail rumah tersebut. Jika pelanggan suka dan berminat pada rumah tersebut, maka langsung melakukan order atau pesan. Kemudian pelanggan akan diarahkan untuk membuat akun atau registrasi. Pelanggan pun yang sudah memiliki akun maka langsung login untuk proses selanjutnya.
Yang terakhir, pelanggan akan diarahkan untuk mengisi biodata dan kelengkapan berkas, seperti gambar yang telah tercantum. Lalu kami memiliki activity diagram sistem usaha yang terdiri dari pelanggan, sistem, dan admin. Pertama, pelanggan membuka aplikasi dan sistem pun menampilkan halaman utama aplikasi. Kemudian, pelanggan melihat daftar perumahan pada aplikasi tersebut dan sistem menampilkan daftar perumahan. Kemudian, si pelanggan ini tadi memilih rumah yang diinginkan dan melihat detail perumahan yang dipilih. Jika tidak, pelanggan tersebut memilih lagi dan melihat daftar perumahan lagi sesuai sebelumnya. Dan jika suka atau minat, pelanggan langsung melakukan order atau pesan. Dan pada sistem tadi menampilkan pesan untuk membuat akun atau registrasi, dan si pelanggan tadi melakukan registrasi. Kemudian pada sistem menampilkan pesan registrasi berhasil dan menyimpan data pelanggan. Pelanggan pun melakukan login dan sistem menampilkan form pengisian biodata pelanggan. Kemudian pelanggan mengisi kelengkapan form biodata tersebut dan diserahkan kepada admin. Admin pun mengecek form biodata pelanggan, kemudian melakukan validasi order. Pesanan pun selesai. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Robi Alpiah akan melanjutkan presentasi dari teman saya Azizi Samwa. Sekarang kita masuk ke use case diagram pelanggan. Aktor utamanya yaitu pelanggan, yang mana dia bisa melakukan login, order atau pesan, melihat daftar perumahan, dan logout. Pada login ini include-nya membuat akun atau registrasi, yang mana artinya sebelum pelanggan melakukan login, mereka harus membuat akun atau registrasi. Selanjutnya order atau pesan, yang mana extend mengisi form biodata dan include-nya melihat detail perumahan yang dipilih. Yang artinya sebelum mereka order atau pesan, mereka pada halaman melihat detail perumahan yang dipilih. Pada halaman ini mereka menekan order atau pesan. Nah, setelah mereka menekan order atau pesan ini, maka akan muncul untuk mengisi form biodata. Oke, selanjutnya melihat daftar perumahan. Extend-nya memilih perumahan, dan memilih perumahan ini extend lagi ke melihat detail perumahan yang dipilih. Artinya, pada saat melihat daftar perumahan, pelanggan bisa memilih perumahan, dan setelah dipilih, mereka bisa melihat detail perumahan yang dipilih. Dan terakhir, logout. Nah, pada saat logout ini ditekan, langsung keluar aplikasi. Untuk teman-teman yang ingin melihat use case diagram lainnya, silakan teman lihat di file Microsoft Word kami atau file Asta. Baiklah, selanjutnya deskripsi use case order atau pesan. Di sini kami nomori dengan nomor 3. Terus namanya order atau pesan. Deskripsinya yaitu digunakan pelanggan untuk order atau pesan rumah yang mereka inginkan. Aktor utamanya sudah jelas yaitu pelanggan. Terus untuk aktor pendukung tidak ada. Nah, use case yang di-include-nya melihat detail perumahan yang dipilih. Terus use case yang di-extend mengisi form biodata. Pada kondisi awalnya sistem menampilkan halaman lihat detail perumahan yang dipilih. Sedangkan pada saat kondisi akhir, sistem menampilkan pesan untuk mengisi form biodata. Pemicu dari semua itu ialah pelanggan membuka halaman lihat detail perumahan yang dipilih dan suka atau minat, lalu menekan order atau pesan. Untuk skenario normalnya, pelanggan membuka halaman lihat detail perumahan yang dipilih, terus reaksi sistemnya
membaca data perumahan yang dipilih terlebih dahulu. Setelah itu, menampilkan halaman lihat detail perumahan yang dipilih. Terus pelanggan memastikan rumah yang mereka pilih itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar, mereka akan menekan order atau pesan. Dan reaksi sistem terakhir menampilkan pesan untuk pengisian form biodata. Untuk skenario alternatifnya, pertama, pelanggan membuka halaman lihat detail perumahan yang dipilih. Dan reaksi sistemnya menampilkan halaman detail perumahan yang dipilih tanpa membaca terlebih dahulu data perumahan yang dipilih. Nah, terus pelanggan ini memastikan rumah yang mereka pilih itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar, mereka akan menekan order atau pesan. Dan reaksi sistemnya menampilkan pesan untuk pengisian form biodata. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat deskripsi use case lainnya, silakan teman-teman lihat di file Microsoft Word kami. Baiklah, selanjutnya kita akan jelaskan rancangan layar order atau pesan. Rancangan layar order ini hanya menunjukkan notifikasi. Silakan isi form biodata. Yang mana karena halaman order atau pesan ini sudah include pada halaman detail perumahan yang dipilih. Jadi maksudnya pelanggan melihat detail perumahan yang dipilih, lalu memastikan apakah benar pilihannya. Setelah itu, mereka akan menekan tombol order, yang mana akan menampilkan notifikasi silakan isi form biodata. Lalu menekan tombol OK dan akan menuju ke halaman mengisi form biodata. Nah, lagi-lagi untuk teman-teman yang ingin melihat rancangan layar lainnya, silakan teman-teman lihat di file Word kami atau file pensil. Nah, selanjutnya sequence diagram order atau pesan. Pertama, pelanggan membuka halaman detail perumahan, yang mana pada halaman detail perumahan ini, detail perumahan dibuka. Nah, pada detail perumahan, tampilkan halaman detail perumahan. Selanjutnya, yang kedua, mereka akan menekan tombol order, yang mana pada halaman perumahan menampilkan halaman isi biodata. Dan selanjutnya pada halaman isi biodata, mereka akan input biodata tersebut dan menekan tombol simpan. Maka otomatis sistem akan menyimpan biodata mereka. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat sequence diagram lainnya, silakan lihat di file Word kami atau file Asta. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya Tekad Triwiono. Oke, nama saya Tekad Triwiono, NIM 181150011. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Robi Alfiah. Oke, langsung saja. Di sini terdapat use case diagram pelanggan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Robi tadi. Dan kemudian kita akan lanjut ke deskripsi use case melihat daftar perumahan. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi use case melihat daftar perumahan. Untuk di sini saya mengasih nomor use case-nya nomor 5. Nama use case melihat daftar perumahan. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat daftar perumahan. Aktor utama yaitu pelanggan. Aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-include pun tidak ada. Use case yang di-extend yaitu memilih perumahan. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi. Kondisi akhir, sistem menampilkan halaman daftar perumahan. Pemicunya yaitu pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat daftar perumahan. Skenario normal, konsumen membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat daftar perumahan. Reaksi sistem membaca data perumahan lalu menampilkan halaman daftar perumahan. Skenario alternatif membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat data perumahan. Reaksi sistemnya menampilkan halaman daftar perumahan. Untuk deskripsi use case lainnya silakan teman-teman lihat di file Word kami. Kemudian saya akan menjelaskan rancangan layar melihat daftar perumahan. Rancangan layar di samping menunjukkan daftar beberapa perumahan dan di sana pelanggan bisa mencek box salah satu perumahan dengan mengeklik salah satu perumahan untuk dipilih sesuai keinginannya, lalu menekan pilih untuk detail perumahan. Untuk rancangan layar lainnya, teman-teman bisa melihat di file Word kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sequence diagram melihat daftar perumahan. Di sini aktornya yaitu
pelanggan, sequence diagram daftar perumahan pelanggan. Pelanggan membuka daftar perumahan. Daftar perumahan dibuka, lalu sistem akan menampilkan daftar perumahan. Kemudian masuk memilih perumahan. Pelanggan mencek box rumah yang dipilih, menampilkan rumah yang telah dicek box, lalu menekan pilih. Lalu sistem menampilkan rumah berhasil dipilih. Kemudian sistem akan membuka halaman order. Untuk sequence diagram lainnya, teman juga bisa melihat di file Word atau file astah kami. Kemudian saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini terdapat database pemesanan. Untuk tabel order, dapat primary key yaitu ID order dengan tipe data integer. Di sini saya lupa mengasih untuk primary key-nya. Kemudian terdapat nama pelanggan dengan tipe data varchar. Kemudian alamat yang berupa teks dan telepon berupa integer. Kemudian ada email varchar dengan jumlah 225. Status orderan sama juga, dan terdapat tanggal order, timestamp untuk tipe datanya, dan ID kota dengan tipe data integer. Kemudian database ini tersambung ke database pemesanan tabel kota. Terdapat ID kota dengan tipe data integer dan nama kota yang berupa varchar. Selanjutnya untuk tabel admin, terdapat ID users sebagai primary key dengan tipe data integer. Dalam tabel ID terdapat username, password, nama lengkap, email, level yang berupa tipe data varchar, dan terdapat blokir dengan pilihan ya atau tidak. Dan untuk tabel kontak terdapat ID kontak sebagai primary key, dapat nama lengkap, email yang berupa varchar, subjeknya berupa teks, tanggal berupa tipe data date. Kemudian database perumahan untuk tabel perumahan 2 terdapat primary key ID perumahan berupa tipe data integer, terdapat ID kategori berupa integer, nama perumahan CEO yang berupa varchar, dan deskripsi berupa teks, dan terdapat harga rumah dan stok rumah, tanggal masuk yang berupa tipe data date, dan gambar dan marketing dan status. Lalu ke tabel kategori dengan primary key ID kategori yang berupa tipe data integer, ada nama kategori dan kategori CEO berupa varchar. Lalu ke tabel perumahan dengan primary key ID perumahan, terdapat ID kategori, nama perumahan CEO, dan deskripsi, harga, stok, tanggal masuk, gambar, dan dibeli, status dibeli, atau sama dengan tabel perumahan 2. Kemudian ada tabel status, terdapat IP yang berupa varchar, tanggal yang berupa tipe data date, hits dan berupa tipe data integer, dan online tipe datanya varchar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.